Nah, di sini ada pertanyaan, saya bacain ya dok ya. Dari Ya. Pak Ivan, ya Pak Ivan bertanya, istri saya lagi proses kemoterapi dan radioterapi untuk kanker nasofaring stadium 3B. Stadium 3B. Untuk konsumsi Alfameta sebaiknya berapa kali dalam sehari? Mohon sarannya. Terima kasih. Saya pernah ya menjumpai ada pasien dari kanker payudara, tapi pasien ini menolak untuk operasi, ya. Infiltrating ductal carcinoma ya jenisnya, menolak operasi, tapi pasien ini masih saya berikan hormonal terapi dan kemoterapi yang minum, yaitu golongannya capecitabine ya. Nah, tapi golongan kemoterapi yang ringan itu aja pasien muntah-muntah. Memang dosis awal saya beri ya 3 kali ya, 3 kali pemberian Alfameta, karena ada respon seperti itu ya, akhirnya saya beritahu, ya udah, lalu setiap kali 2 atau 3 jam sekali ya minum aja, enggak masalah. Ya. Jadi bisa semakin sering bagus ya. Kenapa? Karena itu kan makanan ya. Semakin kita banyak makan itu, terus makan makanan yang sayur dan lain-lainnya itu, sehingga membuat ya, istilahnya sel tubuh kita itu diberi makan ya, sel sehatnya ya. Terus sel kankernya kita buat puasa. Ya, akhirnya orang itu kenyang ya. Kenyang dengan Alfameta, dengan sayuran dan buah itu bagus sekali dan melewati kemoterapinya dengan bagus. Jadi saya sarankan 2-3 jam sekali minum enggak apa-apa. Boleh. Oke, baik. Jadi jawabannya setiap 2 atau 3 jam sekali boleh ya. Saat ada yang tanya juga di Zoom dari Pak Surya. Ya. Yang tadi kanker getah bening, alfaspinnya ditaruhnya di mana, Dok? Alfaspinnya di lehernya itu. Di lehernya itu ya. Jadi ya karena bekasnya di kanker di situ, jadi kadang-kadang ada keluhan nyeri-nyeri di sekitar leher itu. Sehingga ya saya suruh taruh di leher aja. Oke. Kalau disenterin juga bagus ya, berarti disenterin gini ya dok ya? Kalau disenterin? Ya, boleh, bagus ya. Kalau disenterin dia itu efeknya lebih ke dalam lagi. Jadi kalau misalkan nyerinya di lebih dalam lagi ya, tempat di kerongkongan, di saluran cerna di dalam itu, ya kalau disenter lebih bagus lagi. Dia sasarannya sampai ke dalam seperti itu. Ya, apakah orang Ya. dengan CA mamae, CA itu kan kanker ya, CA mamae, nah ya, mamae saya nggak tahu. Hah? Karsinoma payudara. Oh, payudara kanker ya? Payudara, ya. Oh ya, istilah medisnya itu ya. Kami taunya kanker payudara ya. Oke, apakah orang dengan CA mamae yang habis kemo dilanjut dengan terapi hormon untuk jangka panjang akan berefek pada timbulnya kista atau miom dalam rahim? Ini dari Ibu Jenny. Ya, terjadinya makanya bisa jadi endometriosis dan lain-lainnya itu bisa dilihat ya. Makanya setiap kali kontrol ke dokter, kita perhatikan ada keluhan seperti itu enggak. Ya. Ya, memangnya satu diobati mendol ke yang lainnya. Jadi dilematis memangnya. Tapi sekarang ada obat hormonal yang baru ya, tapi harganya lumayan juga ya. Kalau yang generasi pertama golongan tamofen itu dia ya efek sampingnya di situ. Tapi sampai saat ini ya, selama saya memberikan itu, saya belum pernah menjumpai. Tapi di literatur memang ya. Nah, alangkah baiknya ya, saya sekarang melakukan hormonal terapi ya, sambil ya, yaitu kita harus melindungi tubuh kita dari radiasi. Jadi menggunakan alfaspin itu. Jadi melindungi supaya tidak terjadi efek samping yang berikutnya. Terus sel-sel yang sehat diberi makan. Seperti itu. Dengan Alfameta tadi ya dok ya. Makanya ya, Ibu boleh, Jenny ya. Tanya lagi yang kedua, apakah dengan penggunaan Alfameta bisa membantu untuk mengurangi efek samping dari terapi hormon? Setidak-tidaknya ya, setidak-tidaknya ya. Alfameta kalau saya cari di literatur ya, dia polisakarida peptida ya. Dia mempunyai efek anti-inflamasi. Nah, kanker suka sekali dengan adanya inflamasi atau pembekakan. Dia mudah sekali untuk tumbuh lagi. Kemudian polisakarida peptida itu juga berfungsi untuk menghambat pembentukan sel darah, saluran darah yang baru, aliran darah baru pada kanker. Nah, terus kemudian dia juga menghambat pertumbuhan kanker. Dia bekerjanya pada CD40 itu, dan berikutnya ya, itu panjang ceritanya. Nah,
berguna sekali seperti itu. Makanya ada pasien kanker saya yang pernah saya jumpa itu kanker paru ya. Pasien ini menolak operasi, jelas menolak. Dan di kemoterapi golongan afatinib ya untuk paru-parunya itu langsung begitu 1 kali minum langsung sariawannya muncul semuanya, jadi mulutnya hancur. Nah akhirnya saya pakaikan cuma apa, Alphameta sama Alphaspin aja. Selain buat kuantum, terus 2 yang menempel di tubuhnya, Alphameta sesukanya dia minum. Sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Masih hidup, seger. Jadi saya kadang-kadang dikirimi fotonya dia lagi berlibur kemana, jalan-jalan kemana. Saya ketawa lihat, waduh sekarang sudah enak nyeri lagi. Berarti tadi dokter bilang kan yang tadi kanker barusan terakhir itu pakai 4 alphaspin, terus 2 Ya. alphaspinnya ditempel atau di center atau gimana dok tadi dok? 2 alphaspinnya? Enggak ya dipakai lah bentuk 2 begini ya, nempel di bagian. Jadi kankernya di tengah begini, itunya di begini. Nah. Oh jadi kankernya kan tadi di kanker contoh ya, biar teman-teman tahu juga ya. Contoh nih, kanker apa tadi dok? Kanker paru-paru. Nah itu jadi gimana? 2 alphaspinnya ditempelnya di? Ya ditaruh di dadanya kanan kiri begini. 2 gini? Kankernya di tengah. Kiri Iya. kanan gini? Iya, dibuat seperti kain itu aja pakai selendang atau BH-nya digeser ke belakang. Nah, ditaruh di depan payudaranya ini atau di sampingnya gini dok? Enggak, samping kanan kiri ya seperti itu. Jadi samping gini ya? lurus begini ya, sejajar. Sejajar ya. Oke. Jadi kita paham juga ya. Terus idealnya itu dok untuk pasien kanker itu punyanya harus berapa sih untuk alphaspin ini? Yang idealnya bagus gitu loh dok, yang maksimal gitu loh. Ya karena kan kalau kita sudah dengar kanker itu kan sudah satu penyakit yang kalau kita dengar aja udah takut duluan kan gitu loh. Seperti itu. Nah pasti kan semua juga kepengen pemulihan yang cepat. Maksimal. Tapi juga maksimal. Ya, jangka panjang. Karena tadi yang dibilang Pak Hardi kan rata-rata biayanya sampai 100 juta 1 bulan. Itu kan ya luar biasa ya gitu loh. Seperti itu. Nah bagaimana kan banyak yang bilang ini kan layak banget ya diperjuangkan. Nah ini minimal harus berapa Pak? Pengalamannya dokter gimana? Yang ibaratnya cukup efektif gitu ya, membantu kanker tuh biasanya seperti apa? Ya. Idealnya dia di dalam medan kuantum ya jadi 4 gitu, terus 2 itu menempel di badannya ya. Jadi bisa yang menempel itu bisa dilepas untuk disenterin ke air minum dan lain-lainnya itu dipakai itu. Saya sarankan itu. Kalau memang dia risih ya, takutnya habis nempel itu terus ya sudahlah minimal ada 1 yang lepas yang buat mobile dia pakai kemana-mana gitu. Oke, paham. Tapi kalau memang biayanya dia lagi terbatas sekali ya, minimal 2 yang bisa ditolerir. Jadi minimal kalau misalnya paling bagus kalau bisa punya berarti 6 alphaspin ya. 4 buat medan kuantum, 2-nya buat ditempel di badan ya. 2 ditempel di badan tuh bisa fleksibel ya. Pada saat satunya ditempel di badan, satunya mungkin buat ditaruh di air. Maksudnya untuk ditaruh di bawah gelas air minum begitu ya, atau di center juga bisa gitu ya. Tapi kalau dana terbatas banget minimal kalau bisa punya 2 alphaspin ya dok ya. Seperti itu ya. 2 alphaspin ya. Oke. Iya. Kemudian tapi alphameta wajib nggak dok menurut dokter? Apakah cuman kadang kan tanya Pak kalau alphaspin aja boleh nggak Pak? Atau Pak kalau alphameta aja boleh nggak usah alphaspin? Itu menurut dokter gimana? Berdasarkan pengalaman aja prakteknya dokter. Ya sama seperti gini ya. Untuk pengobatan kanker ya, Pak saya cuma mau operasi aja, nggak mau kemo, nggak mau radiasi ya. Tapi kalau sudah jadi lanjut kan harus tambahan seperti itu, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Terus kemudian Pak, saya cuma minum obat aja, enggak perlu makan. Alphameta kan seperti kita makan ya, seperti kita makan biasa ya. Tapi yang kita tahu manfaatnya dari alfa polisakarida yang tadi. Kalau kita searching di internet pasti akan banyak sekali yang melakukan penelitian. Ya, gunanya seperti tadi itu. Jadi istilahnya alphaspin gunanya untuk mengeblok kita terhadap pengaruh dari eksternal, dari luar ya. Terus kemudian alphameta itu pengaruhnya dari internal, dari dalam. Ya, itu ya. Jadi istilahnya dikeroyokan ya. Berarti alphameta dari dalam ya untuk ibaratnya nutrisi sel sehat. Dari luarnya alphaspin melindungi kita, protek dan meningkatkan sel healing juga ya.
Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau sudah operasi angkat payudara untuk minum alfametanya sehari berapa kali, Dok? Ya. Ya, minimal ya, Mm-mm. sesuai dengan kita makan ya. Kalau kita makan 3 kali, ya makan 3 kali. Ya. Terus, kalau kita tantangannya semakin berat ya, misalkan kita menghadapi setelah operasi kan mau kemo, terus kadang-kadang mau radiasi, nah itu alfametanya dikencengin. Nah, dengan memberikan alfameta semakin banyak ya, sel sehatnya semakin banyak diberi makan, terus sel kankernya nggak dapat. Nah, akhirnya kalau kemo dan radiasinya masuk, itu sel sehatnya masih kuat ya, selnya lebih seger, sel kankernya kelaparan kan. Nah, kalau diberi kemo dan radiasi dia akan kalah, udah kalah. Sama seperti kita kan, kalau kita tidak makan suruh kerja masa kuat. Ya, betul-betul. Berarti kalau pada saat kemo atau radiasi pokoknya harus lebih dikencengin ya alfametanya. Ya. Oke, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Maksudnya gini, anak saya kan sedang menjalani kemo. Apakah ke depannya ada dampak buat anak tersebut akibat dari obat kemonya? Nah, laki atau perempuan? Nah, tidak disebut, Dok. Nanti Ibu Rian tolong diketik lagi ya, laki atau perempuan ya. Kalau Kemudian, perempuan ya jelas ya. Dia kan istilahnya sel telur itu kan sekali jadi ya itu yang dilepas pelan-pelan dari tempat penampungannya itu. Jadi kalau kemo mau enggak mau sel itu ya juga kena istilahnya. Ya kan? Kalau laki lain lagi ceritanya. Kalau laki kan pembentukan benihnya itu kan spermanya itu kan mengalami pembelahan ya, dibeduk terus gantian terus. Kalau sel indung telur ya itu jadi satu itu aja. Jadi dari penampungannya dilepaskan satu sampai dia habis penampungannya. Nah, saran saya ya seperti pasien saya tadi, ya yang dengan limfoma tadi ya, kepengen punya anak lagi kan. Ya, saya sarankan mau enggak mau ya, dia harus mendapatkan nutrisi yang baik. Ya. Terus kemudian ya dari eksternalnya dia harus dilindungi. Jadi sebisa mungkin kita berusaha ya. Tapi ya semuanya pasti atas yang menentukan. Tapi kalau kita berusaha yang terbaik ya, pasti hasilnya juga baik. Ya. Setuju. Oke, makasih, Dok. Cukup jelas ya, Ibu, buat Ibu Rian tadi ya. Kemudian ada yang bertanya juga, alfaspin digosok berlawanan arah jarum jam dengan disenterin itu lebih efektif yang mana, Dok ya? Digosok berlawanan arah atau disenter itu lebih efektif yang mana ya? Biar pengalamannya dokter? Ya tergantung sih. Kalau kita kan tangan itu kan ada refleksinya ya. Tangan sama kaki ya. Gosok lebih enak itu kan tangan sama kaki. Ya. Tapi kalau di tempat yang dalam-dalam ya, contohnya seperti tadi ya yang kanker paru di dalam kan sekali nyeri itu, ya senter lebih bermanfaat karena dia efeknya langsung lari ke dalam. Beda sekali dengan kalau dioleskan aja, gosok gitu. Oke, baik. Cukup jelas. Ya, Dok? Ya udah. Yuk. Oke, ada lagi pertanyaannya ya. Nggak apa-apa pendek-pendek, tapi kan jelas semua ya. Singkat, padat, jelas ya. Anak saya kista dan sudah dioperasi setahun lalu. Tapi dokter menyuruh terus minum obat untuk menekan pertumbuhan kistanya. Tapi sudah hampir 2 bulan ini sudah minum alfameta. Apa obat dokternya harus terus diminum? Kista apa? Nah, tidak disebut, Dok. Nanti Ibu Atia tolong diketik ya. Kistanya apa ya? Kalau dia memang kista dari ovarium ya apa boleh buat ya kita harus menghindari apa penyebabnya itu. Ya penyebabnya yang kalau kita searching di itu ya di YLKI itu kelihatan sudah ketahuan sekali. Kalau di YLKI disebutkan ya pembalut yang ada di pasaran itu tidak ada yang bebas dari dioksin. Sedangkan dioksin itu kan menyebabkan kanker. Nah itu salah satunya harus dihindari aja itu. Kenapa kita harus bermain-main dengan barang berbahaya? Ya hindari, pakailah barang-barang yang tidak mengandung dioksin yang disarankan. Bisa pembalutnya diganti seperti itu. Nah kalau pembalutnya diganti terus minum alfameta, kita lihat aja ada orang yang tidak saya beri hormonal terapi itu ya kistanya juga mengecil. Jadi istilahnya dokter bedah merangkap dokter kandungan ya. Berarti
Tapi anu dok ya, obat dokter juga nggak boleh di stop sembarangan ya. Maksudnya dia kan Ya, beliau tanya. pertama sih, yaitu dia harus menghindari apa yang menyebabkan kista itu. Terus kemudian kalau kista ovarium ya itu pembalut yang di YLKI sudah disebutkan pembalut kita mengandung dioksin semuanya, yaitu dihindari dulu. Oke. Itu dihindari dulu ya. Terus avametaminum, terus pembalutnya ganti. Nah, kalau sih untuk terapi awal ya sering-sering gantilah supaya menimbulkan efek ya. Nah, obatnya ya boleh di stop setelah 1-2 bulan, stop aja nggak apa-apa. Nah, nanti kita lihat aja setelah stop 3 bulan di USG dilihat lagi ya. Biasanya pasien saya yang saya beri itu mengecil kistanya. Jadi bisa juga itu digunakan seperti itu ya. Di analognya seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, saya penderita, ini saya jujur nggak ngerti istilah ini ya, ductal karsinoma dengan grade 3 stadium 1A. Saya ulangin ya, saya. Kanker payudara. Oh. Ductal karsinoma biasanya kanker payudara itu. Oke, dengan grade 3 stadium 1A, maksudnya bagaimana ya dok? Dengan terapi kemoterapi apakah sudah cukup? Mohon penjelasan dari dokter, terima kasih. Kalau ductal karsinoma kan ada keganasan dari kelenjar payudara kan ada 3 ya. Ada well diff, moderate differentiated, terus poorly differentiated. Itu generasi yang grade yang ketiga kayaknya orang-orang lama disebutkan ya. Terus 1A itu stadiumnya. Jadi besarnya tumornya itu. Ya. Biasanya kalau sudah grade derajat keganasannya itu 3 ya. Grade 3 itu biasanya mau enggak mau ya dari literatur juga menyebutkan harus kemo. Harus kemoterapi ya. Jadi kemoterapi, jadi operasinya ya bisa payudaranya dipertahankan, seperti itu bisa tergantung ukurannya. Terus kemudian kemo masuk ya. Karena kita tidak tahu sel-sel yang menyebar itu berapa banyak. Tapi kebanyakan grade 3 itu ganas sekali, dia tuh nyebarnya itu cepat sekali larinya. Makanya dikejar dengan obat kemoterapi. Ya kemoterapi boleh diberikan. Terus kalau dia sensitif terhadap hormonal terapi ya masuk hormonal terapi. Nah, selama itu ya kita harus memberikan makan sel sehat kita dengan nutrisi avameta gitu. Ya, betul. Jadi betul ya, nanti semoga cukup jelas. Jadi saya tambahin juga berdasarkan kemarin kan sempat ada sharing dari Ibu Opi ya, Ibu Opi dari Samboja, beliau menderita kanker endometrium ya. Nah, beliau juga ini saya tambahkan sedikit ya buat teman-teman yang mungkin belum dengar sharingnya ya. Jadi beliau kanker endometrium dan itu pada saat ketahuan, sebelumnya beliau sehat banget, tiba-tiba langsung kena stadium 4 bahkan, dan itu yang ganas pula. Jadi beliau waktu itu sudah putus asa. Nah, waktu itu beliau tetap mengikuti anjuran dokter ya. Pokoknya teman-teman harus ngikutin anjuran dokter semua ya. Tidak boleh sembarangan ya. Jadi beliau waktu itu tetap ngikutin anjuran dokter untuk kemo dan sebagainya. Tapi, nah ini yang saya salut sama beliau. Pertama, beliau selalu berpikiran positif dan semangat untuk sembuhnya kuat sekali. Kedua, beliau tidak hanya pasrah saja, maksudnya selain kemo, beliau juga berusaha dengan yang tadi dokter Sugeng bilang, beliau minum alfameta yang kenceng banget. Jadi beliau itu minum yang tadi per 2 jam apa per 4 jam gitu ya, itu minum 2 sendok ya. Dan itu kemudian dia pakai medan kuantum alphaspin juga, dan di center ya, di terapi ya. Nah itu, jadi beliau sharing pada saat kemo itu, dokternya itu sampai terheran-heran. Jadi baru kali ini menurut pengakuan dokternya ya, nanti bisa nonton sharingnya nanti, kita belum upload ya, tapi ada di Facebooknya, nanti bisa lihat. Jadi dokternya sampai heran, kenapa? Karena baru kali ini ada pasien kemo, dia bilang, itu seger sekali, dia bilang. Nah, ini masuk akal sekali sesuai penjelasan dokter Sugeng juga. Jadi pada saat kemo itu kan, ibaratnya tubuh kita betul-betul lagi kondisi yang drop ya. Nah, dengan alfameta dan alphaspin itu membantu tubuh kita tuh bisa melewati kemonya dengan bagus ya, betul ya Mia? Yang tadi dokter juga Sugeng bilang ya, banyak pasien kemonya dokter Sugeng yang trombositnya tidak turun, hemoglobinnya normal, semua normal sehingga tidak perlu transfusi darah lagi dan sebagainya ya. Seperti itu dok ya, betul ya dok ya, kurang lebih ya dok ya? Iya. Mudah-mudahan cukup jelas ya buat